Sama nanti kalau kita meninggal, orang yang meninggalkan sholat ini yang sengaja, itu kalau kodok itu sebenarnya kodonya itu harus setahun satu sholat. Kata Rasulullah harus setahun satu sholat itu yang ditinggalkan kalau sengaja itu hukumnya harus setahun kodonya. Makanya dosanya dihitung berapa itu kalau ini. Salam TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jamaah rutinitas setiap bulan hari Minggu kedua ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu diberi berkah sehat walafiat. Semoga selalu diberi berkah panjang umur, diberi berkah rezekine tambah kathah barokah lan ugi usahane tambah lancar, tambah maju, tambah berkembang sehingga kecukupan, sehingga istiqomah terus berjalan. Lan semoga diparingi sing lagi sakit enggal sembuh, enggal diangkat penyakitnya, bisa menjalankan aktivitas malih. Lan semoga dilindungi saking segala bahaya, dilindungi saking penyakit. Lan semoga diparingi dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, diparingi keturunan solih solihah, lan muga dipun paringi aman, selamat, bahagia wonten ing dunya lan akhirat. Dados golongane wong kang manjing swargane Allah, oleh ridhonya Allah, oleh rahmatnya Allah, wasilah istiqomah datang tang masjid ilmi, tang majelis zikri, selalu takarrub datang daripada Allah taala. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajiannya masih biasa kalau setiap bulan tentang hadis-hadis Rasulullah. Iki pengajian bulan niki hadis nomor 19. Nomor 19. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada Allah, mengintai ataupun meneliti atau selalu memantau hatinya orang-orang mukmin. Sebab orang mukmin itu termasuk orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan nurnya Allah, binurillah. Jadi dilihat oleh Allah dengan nur Allah, dan orang mukmin pun melihatnya, pandangannya itu pandangan nurnya Allah. Jadi sekali mandang itu dengan cahayanya Allah. Itu orang-orang yang beriman. Semoga makanya kita semua ini tergolong orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu surganya sangat rindu terhadap orang-orang yang beriman. Rawahu Tirmidzi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang ke-20. Ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Tirmidzi. Hadis ataupun dawuh Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi Gusti Kanjeng Nabi, takutlah engkau atau kamu terhadap doanya orang-orang yang teraniaya. Doanya orang-orang yang teraniaya ini tidak ada hijab di antara dia dan antara Allah. Tapi kalau orang yang bukan madlum, orang yang bukan teraniaya, hijabnya aja itu sampai 7.000. Makanya supaya kita tidak atau bukan orang yang teraniaya, doanya harus disertai dengan sholawat. Tanpa disertai dengan sholawat, hijab yang 7.000 itu tidak dibuka oleh Allah. Tapi kalau dengan sholawat dibarengi doanya, dari setiap doa pasti harus dikasih sholawat. Langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijab yang 7.000 itu. Nah, kalau orang yang teraniaya itu langsung setiap saat itu dibuka oleh Allah. Itu orang teraniaya.
makanya orang tanya itu mandi doanya. Hadis yang ke-21. Ittaqil maharima takun a'badan nasi warda bima qasamallahu laka takun agnan nas wa ahsin ila jarika sakana mu'minan wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima wala tuksirud dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalbah. Dari Kanjeng Nabi Mali, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Takutlah ataupun bediah sampean datang perkara-perkara sing diharamaken dening Gusti Allah atau barang kang haram. Takun a'badan nasi. Kalau kita takut terhadap Allah memakan barang-barang yang haram, kata Rasulullah, itu hamba-hamba Allah yang paling baik tentang ibadahnya. Jadi orang yang takut kita ibadah kepada Allah terus menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu tergolong, kata Kanjeng Nabi, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang dianggap paling istimewa ibadahnya. Wa bima qasamallahu laka takun agnan nasi. Dan kita harus mencari ridho Allah. Apapun yang diberi oleh Allah, baik banyak ataupun sedikit. Makanya kita harus bersyukur dan harus mencari ridho Allah. Kita mencari rezeki, yang dicari harus mencari ridho Allah. Jangan asal dapat. Yang kira-kira halal dan juga dapat ridho Allah. Nah, kalau sesuatu yang dibagi oleh Allah, rezeki yang dibagikan ke hambanya oleh Allah ini, kita memohon ridho, memohon keikhlasannya Allah, keridhoannya Allah, maka takun agnan nas. Kata Rasulullah, itu orang yang paling kaya di antara manusia. Jadi di hadapan Allah ini bukan berarti orang yang banyak duitnya saja orang kaya itu. Bukan yang orang banyak harta bendanya aja, tapi kalau orang yang selalu memohon ridho Allah, selalu bersyukur kepada Allah, apa yang diberikan oleh Allah ini terima dan selalu memohon ridho kepada Allah, itu dianggap orang yang kaya, kata Rasulullah. Kalau orang yang kaya harta tapi tidak mencari ridho Allah asal dapat, entah itu halal atau tidak, yang penting dapat banyak. Nah, itu nanti bukan tergolong orang kaya di hadapan Allah itu. Tapi tetap dianggap masih orang yang, bahkan dianggap orang yang rakus. Nah, makanya orang bukan orang yang kaya kalau orang yang banyak harta tapi asal dapat. Bukan mencari rezeki yang halal dan mencari ridho Allah. Wa aksin ila jarika takun mu'minan. Terus dianggap oleh Allah lagi, kata Rasulullah, orang yang selalu berbuat baik terhadap tetangga. Nah, orang yang selalu berbuat baik terhadap tetangga ini tergolong orang-orang yang beriman atau orang mukmin. Jadi terhadap tetangga harus baik, punya makanan bagi, dan kita kasih sayang tetangga ini. Saling peduli dengan tetangga. Jangan sampai jadi tetangga kadang tidak akur, jangan. Nah, ini di hadapan Allah nanti tidak dianggap orang yang beriman. Makanya orang yang berbuat baik terhadap tetangga itu tergolong orang yang beriman. Wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Terus kita mencintai sesama atau mencintai manusia atau mencintai orang lain. Mencintai orang lain ini itu tergolong orang muslim. Nah, kalau kita mencintai terhadap orang lain, apapun yang disukai oleh dirinya, nah, kita bagikan terhadap orang lain tersebut. Kita bagikan, jangan dimakan sendiri. Jangan untuk pribadi saja, tapi bagikan. Kita mencintai diri sendiri itu sama dengan mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Kira-kira begitu kata Rasulullah. Kita mencintai orang lain ini kira-kira mencintai diri
sendiri. Nah, kebanyakan kan masa bodoh, tidak peduli tetangga lagi kekurangan barangkali, atau tetangga lagi butuh, ya masing-masing saja. Janganlah pedulikan. Ini pegangan orang Islam diperintah oleh Rasul. Nah, wala tuksirud dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Kata Rasul lagi, jangan memperbanyak ketawa. Kalian ini semua ini jangan memperbanyak ketawa. Kenapa? Karena ketawa ini fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Karena memperbanyak ketawa, banyak ketawa itu menjadikan hatinya atos. Hatinya susah diingatkan. Hatinya susah dimasukin sesuatu yang baik. Hatinya susah dinasehatin dengan nasihat yang baik. Nah, itu karena kebanyakan ketawa. Ketawa ini jadi pengaruh. Makanya ketawa boleh, tapi jangan seringan, jangan kebanyakan. Sebab mengakibatkan lupa segala-galanya. Nah, ini hadis yang nomor 21 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Terus hadis yang ke-22, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat dari Abi Umamah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerjakanlah sholat 5 waktumu, dan jalankanlah ataupun amalkanlah puasa bulan Ramadan. Diperintah oleh Allah, kata Rasulullah, kita suruh takut kepada Allah, terus suruh menjalankan sholat 5 waktu, jangan ditunda-tunda, jangan disepelekan, jangan sampai ditunda-tunda atau diundur-undur sampai dirangkep. Ini banyak sekarang orang usaha kadang-kadang sholat dirangkep itu banyak. Nah, ini jangan sampai dirangkep-rangkep. Sholat dirangkep itu sholat qadha, sholat jamak itu cuma adanya di perjalanan musafir. Kalau sholat jamak, baik itu jamak takhir atau jamak takdim atau qashar. Nah, kalau qadha itu cuma ada 2, lalai dengan ketiduran. Jadi tidak ada alasan kalau nggak lalai, dan tidak ada alasan kalau bukan ketiduran terus ditunda-tunda sehingga dirangkap-rangkap. Nah, itu nanti kita mendapatkan dosa yang nanti dosanya orang meninggalkan sholat itu sama nanti kalau kita ninggal, orang yang meninggalkan sholat ini yang sengaja itu, kalau qadha itu sebenarnya qadhanya itu harus setahun satu sholat. Kata Rasulullah harus setahun satu sholat itu yang ditinggalkan kalau sengaja, itu hukumnya harus setahun qadhanya. Makanya dosanya dihitung berapa itu kalau meninggal. Setahun meninggalkan sama dengan meninggalkan sholat setahun. Loh, karena nggak tahu ininya, dikira ringan saja qadhanya. Gitu. Makanya kita harus jangan sampai sholat itu diremehkan. Makanya kebanyakan neraka wel itu bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Wawailul lil musallin. Yang neraka wel itu bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Wasumu sahrakum, dan kerjakanlah puasa bulan Ramadanmu. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah, sampaikanlah zakatnya terhadap orang-orang yang menerima zakat. Bagi orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, hamilin, musafirin, nah terus mana ghorimin. Itu ini bagian-bagian yang 8 itu kita bagikan. Nah, terus fisabilillah itu orang-orang yang mengajar, orang-orang yang belajar ke santri-santri. Nah, ini tuh jangan sampai nanti ngasihkan zakat ke bangunan, salah. Kalau ke bangunan sedekah namanya. Zakat wajib itu ngasihkannya jangan ke bangunan. Kalau ke bangunan kasihkan dulu ke kiai, nanti kiai disuruh kasihkan disampaikan ke bangunan. Tapi jangan disuruh. Kalau ini nanti saya ngasih zakat ke kiai, ya tidak sah juga. Karena ngasih zakat itu harus kepada orang yang hidup, makhluk yang hidup. Kalau bangunan hidup enggak, bukan makhluk hidup. Enggak masuk golongan asnaf. Nah,
Tapi nanti kalau ngasihnya ke kiai, para zakatnya banyak, ya pasti dilarikan ke bangunan, ke tempat-tempat apa namanya ibadah. Nah itu sudah pasti begitu. Kebanyakan. Wa addu zakat amwalikum thayyibatan bi anfusikum. Nah, terus kita kira-kira diri kita ini semua sholat, zakat, puasa Ramadan mencari ridho Allah. Wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Taatlah kepada, ikutilah atau taatlah kepada orang yang mempunyai kebaikan. Jadi ikuti orang yang mempunyai kebaikan itu, sampean ikuti. Dan jangan sekali-kali sampean orang yang berbuat baik itu mencela atau ngaruh-ngaruhi. Sampean kadang-kadang orang itu tumben temen bakal aja. Ah ini kung, kan kadang-kadang ngoten aja nih. Aja sampai bahkan sampean ikuti kayak ngoten niku. Aja sampai ngaruh-ngaruhi. Ikuti kayak ngoten. Nah, itu bakal ngaruh-ngaruhi, itu omongan bukan dari Allah, omongan dari setan. Nah, itu akhirnya nanti orang kendor kadang-kadang. Karena diaruh-aruhi, ada yang kendor, apalagi orang baru mulai semangat ngerjakan sholat, ngerjakan puasa, diaruh-aruhi ya udah langsung kembali lagi. Nah, artinya enggak melaksanakan sholat, nah ini lagi. Nah, jangan sampai diaruh-aruhi. Ya betul. Tadkhulu jannata rabbikum. Nah maka kalau kita mengikuti kebaikan terhadap orang yang berbuat baik itu nanti akan dimasukkan ke dalam baik orang yang mengerjakan dan orang yang mengikuti kebaikannya itu sama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadis di nomor 23. Ittaqu da'watal madlumi fa innama tukhmalu 'alal ghamam. Yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya orang-orang teraniaya. Tadi di atas sudah ada diterangkan, tapi ini beda lagi. Dengan doanya orang-orang yang teraniaya. Kalau dulu dari atas, doanya orang yang teraniaya itu tidak ada hijab di antara Allah dan doanya orang yang teraniaya. Nah, sekarang takutlah dengan doanya orang yang teraniaya. Kenapa? Fa innaha tukhmalu 'alal ghamam. Karena doanya orang yang teraniaya itu selalu dihujani oleh Allah, dibuka terus ngucur, apapun waktunya minta langsung dijawab oleh Allah. Jadi tuhmalu 'alal ghamam itu selalu dikucur oleh Allah sehingga Allah bersumpah, yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka. Kata walau ba'dahin, Allah bersumpah dengan sendirinya dengan orang-orang yang teraniaya ini, demi kemuliaanku kata Allah dan demi keagunganku, aku akan selalu menolong orang-orang yang teraniaya kata Allah. Walau ba'dahin, walaupun sudah kelewat teraniayanya, udah kelewat setahun teraniayanya waktu tahun kemarin, masih ditolong oleh Allah. Terus-terusan orang teraniaya. Makanya jangan sekali-kali menganiaya orang atau sesama. Jangan sekali-kali. Menganiaya itu sama memfitnah. Menyangka orang lain itu berbuat maksiat padahal enggak, padahal dirinya yang maksiat. Kadang-kadang begitu. Itu juga dolim, ataupun bikin jelek terhadap orang lain, itu juga dolim, ataupun memusuhi orang lain yang baik itu dimusuhin, itu juga banyak orang dolim itu. Orang yang didolimi itu banyak. Nah, ini itu contoh-contohnya. Rawu Tabarani an Khuzaimah bin Sabit. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabarani, meriwayatkan dari sahabat Khuzaimah bin Sabit. Hadis yang nomor 24, kalau 24, ittaquz zulma fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah lagi, takutlah menganiaya. Jadi takutlah terhadap orang yang teraniaya, orang yang dianiaya itu, dan takutlah kamu berbuat aniaya. Jangan menganiaya. Takutlah kamu menganiaya dan takutlah terhadap orang yang dianiaya. Orang dianiaya sangat dilindungi oleh Allah, sangat selalu ditolong oleh Allah, selalu diijabah doanya. Nah, orang teraniaya itu, dan kita sendiri semuanya ini jangan sampai menganiaya. Kata Rasulullah begitu. Kenapa? Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Sebab menganiaya, kan kita ini semua berbuat aniaya terhadap orang lain, maka nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat itu tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan sinar, tidak mendapatkan keterangan oleh Allah. Jadi gelap terus. Gelap. Nah, tapi kalau orang yang baik nggak pernah nganiaya
dan juga menghormati terhadap orang yang teraniaya, nah itu akan diterangi di hari kiamat. Jadi tidak ada kegelapan. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Nah, lanjutannya hadis Rasulullah, lanjutannya tadi, takutlah menjadi orang yang pelit. Jadi pelit itu jangan dipiara. Pelit itu bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah. Dan orang pelit itu bukan makin baik, bukan makin aman, bukan makin selamat, tapi selalu khawatir kehidupannya itu. Orang banyak duit pelit, banyak yang ngincar, ya enggak? Pasti begitu. Dan juga banyak orang yang tidak suka. Nah, apalagi sampai zakat tidak dikeluarkan, sodako nggak mau, tidak medulikan fakir miskin, doa apa anak yatim, masa bodoh, bangunan-bangunan, tempat ibadah, tempat majelis taklim tidak dipedulikan. Nah, ini itu tanda-tandanya orang yang pelit. Nah, ini takutlah terhadap pelit. Sebab apa pelit itu? Fa inna suka ahlaka man kana qablakum. Sebab pelit itu bisa merusak sampai ke anak turun. Sampai ke anak turun bisa merusak. Anaknya dilalanya nggak karu-karuan. Senengnya main-main saja, mau ngaji nggak mau, sholat nggak mau, diatur nggak mau, beliin motor lagi, jual lagi nggak dijual, ada lagi kecelakaan lagi. Terus sampai habisnya begitu. Nah, begitu masuk rumah sakit lagi, terus ujiannya begitu nanti. Nah, itu merusak nanti ke anak turunnya yang jadi rusak. Itu karena gara-gara pelit. Wa hamalahum ala ansafaku dima'um, terus mengalir. Darah pelitnya itu mengalir ke anak nanti. Terus sampai ke anak turun. Nah, akhirnya nanti wastahallu maharim, tekanin anak sampai amburadul. Artinya amburadul itu bara yang penting dapat banyak. Karena usah ada ajaran dari si gurunya. Darahnya itu menurun. Nah, makanya darah titisan turunan itu penting, sangat penting. Kita makanya orang tua itu didiklah orang tua dulu kira-kira yang sholat tekun, jamaah tekun, ngaji tekun. Maka diajak anak-anak begini nih, diajak. Kalau ini gini, makanya menjadikan nanti besok susah kalau enggak ini. Itu darah sampean. Jadi nanti kata Rasulullah bisa menurun kayak gitu. Kalau males ngaji, males zikiran, males sholat, males jamaah, menurun ke anak. Susah. Nah, kalau sudah anak susah karena taunya cuma duit barangkali, nah itu nanti sampai ke anak lebih-lebih, taunya duit aja. Halal haram masuk semua. Nanti wastahallu maharimau, sehingga segala hal dianggap halal kabeh. Barang-barang haram nih yang penting dapat banyak. Ini harus kita jaga. Jangan sampai didik anak itu begitu. Jadi harus dari apa? Dari orang tua dulu. Orang tua dulu itu ngajarin anak nggak capek-capek sebenarnya. Nggak capek karena orang tuanya tekun. Ibadah tekun, segala tekun. Makanya nggak susah ngajarin anak itu. Ngikutin si anak itu kan sudah ngikutin. Nah, kalau orang tuanya sudah tekun segala-galanya, anak dengan sendirinya ngikutin. Orang tua tinggal baru ini langsung cepet. Tapi kalau orang tuanya juga duduk-duduk, sholat nggak mau, ngaji males, jamiah males, apa segala males, udah suruh, malah ngaji. Akhirnya pikirannya beda. Bapak belum ngaji. Nah, sholat pun dengan jamaah. Bapak masih menggularan kartu ya. Kok ngawani kok ini. Ya wis akhirnya lebih-lebih dari bapak. Nah, mulane kudu wong tuae dikit, makanya kula berkali-kali ajak istighosa anak istrinya. Ini ku usaha susah-susah mungkin. Nah, jadi anak bagian ning masjid nggak aja dibelai-belai, ning musola ning masjid itu bagian dorongan. Bengen zaman kula cilik kebek. Apa maning masjid musola kebek sampai tekan turu gak bengen ning musola. Oh kan zaman sini kilangka. Niku orang ning TV ya HP, waya Allah Akbar masih tetap wis dikit HP yang muka. Bapak masih dolanan HP bae sih kono. Engko sing dianggo andalan, Pak. Bapak nomor 1 bapak dikit, nomor mbok sih kari biasanya kari. Sing dicontoh ku bapak dikit bangane bapak iki sing utama lho. Bapak ibu sih kari biasanya. Tadi akhirnya ngongkon maning wong lanang. Ibu lagian sholat nih jamaah. Yang bapak masih dolanan mengkonon jangan kita yang kita dikit kono. Pasti mengkonon kono. Nah, sebab si anaknya pimpinan sing keluarga ku wong lan. Makanya dosanya wong wadon anane wong lanang. Makanya cepet ya bakal lagian ya wis buka tutup dikit nih HP anu tegian ning masjid musholat majelis taklim ayo mangkat dikit ya wis ora ngongkone susah-susah maning anak ngongkone Mas. Dingongkona iya ya iku nempel semua wong bekal niki baik jamaah, salat dhewekan,
ngaji, dikiran niku kabeh mengandung nur, sir kabeh. Lho, sire sampean kabeh, nur sampean niku nempel ning anak. Dadi beli kangelan niku wis pasti niku beli kangelan. Beli kangelan sampean. Oh, dadi ngene mai rezeki ya dilale yang sampean pengen ngatur bener ya mungkin sami. Nah, anak-anak kamu koten teliti hati-hati. Oh. Lah sing kaya keten niki tergolongku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya dari inilah pelajarannya. Insya Allah, namun sampean bisa menjaga dirinya dan keluarganya, nanti saudara, tetangga, kerabat ikut nih sampean. Ikut, nah niku. Karena sampeannya mau bisa jadi contoh. Kira-kira dari pimpinan niku kira-kira bisa jadi contoh. Waktur majalisahum tanal barokatihim. Waktur majalisahum tanal barokatihim. Nah, hadirlah terhadap atau kepada majlis zikir, majlis ilmi, engkau luku Gusti Allah nurungaken berkah. Tanal barokatihim. Nurungaken berkah. Oh, jadi kayak kita nurungaken. Bahkan wonten ning Maraqil Ubudiyah. Nah, Bidayatul Hidayah karena Imam Ghazali sing disaraki ning Imam Nawawi. Lah niku malaikat alim niki malaikat bisa sampean boten kedeleng. Niki nglingkungi sampean, ndongakaken. Lah terus ndongakaken supaya Allah terus selalu memberi rahmat, selalu mengampuni dari dosa ini kadang dikikis lewat dodok-dodok mungkin majlis taklim. Majlis taklim, majlis zikir niku sampean dosa cilik lu dengan sendiri wis ilang. Walaupun kok kena men dosa wis rontok niku. Sampean dosa nih umpama anak sampai tekaning akeh padane hitungane godhong niku. Niku gampang diapurane. Diapurane kena mending majlis taklim karo majlis zikir ora kangelan. Dadi ora kudu nangis-nangis maning sampean njaluk doamu ngapus dosa lu ora kudu nangis-nangis ora usah. Bisa asal teka ning majlis zikir majlis taklim niku wis rontok niku. Wis rontok. Nah. Kayak apa? Misla zabadil bahri wa waraqil asjari. Walaupun dosanya sampean niku lebih daripada untuk ke segara, untuk ke lautan dan lebih dari daun-daunannya wit-witan, dunia daunan wit-witan kan, sampean masih bisa ngitung nggak? Itu ibarat dosa. Tapi dengan duduk di majlis taklim, di majlis zikir, niku bisa rontok kah? Allah ngapura kabeh. Dan Gusti Allah nurungaken rahmat, nurunaken barokah. Niku berkate wong zikir. Sebab niku bakal wong zikiran. Oh niku anak wong di majlis ilmi, nurul ilmi. Niku sampean oleh nur cahayane ilmu, oleh cahayane Nah sing cahayane nur iki nur zikri nur ilmi niki sing nempel ning sampean niku ku nempel ning ngalir ning anak cucu sampean kok. Lah sampean pada mawon glaplek main remi mbu aparane walaupun beli nganggo duit umpama tapi wayahe salat jamaah beli mari iku mungkin ngalir. Nur gaple lu ngalir. Tapi beda nur gaple sih. Berarti bahkan nur gaple campuran setan lah masih ana duite. Lah masih laka duite. Sing orang berduitan gitu sih gaple. Nah, orang duitan toli wayahe jamaah gajian berabat masjid ya beli nempel. Sebab bis terusir berarti nur dikri nur ilmi ini sampean bener-bener bisa ngusir cahayane gaple, cahayane dodok-dodok sing kebetulan HP orang yang ning majlis zikir, majlis ilmi, terus orang yang jamaah. Ini penting. Makanya kanggo sampean keterusannya anak turune. Hari mungkin mawon sampean dadi wong kang istiqomah ning majlis zikir, majlis ilmi, terus rezekine tambah kata berkah sehingga tekaning anak turun yang ngikuti sampean kabeh. Niku darah. Iki monggo dawuh Kanjeng Nabi niku darah bisa ngalir sampai ke anak turun tergantung wong tuae mau. Makanya penting dari orang tua dulu terutama orang tua laki-laki. Orang tua perempuan sih nomor pira niku ngikuti ora dadi cerita. Nomor sing lanang niki kiri. Yang ngomong bakal males pasti bapaknya bedurung apa-apa kan konon. Nah niku dosane tetep ning wong lan. Tapi yang berapa wong wadon enggak izin. Iya iki bapak wis durungan durung kentong wis mana durung adzan wis tekan masjid. Masa aja kita nah kono kita apa waya teka masih durung sembayang istri. Masih durung sembayang tabu. Ya wis langsung gagian manjing nikola kono sembayang. Gampang kan? Anak ya gampang, tapi lamun sampai mau lagi duduk ya tambah demen. Nah, ini mulane penting harus dipegang dan diperhatikan iki. Begini semanten mawon pengajian minggu niki bermanfaat dan juga
bisa diambil hikmah sehingga sampean bisa ngamalkan kabeh sehingga dadi golongane wong-wong kang diterima amale, wong kang oleh rahmati Gusti Allah dan ridho Allah sampai ke anak turun, anaknya dadi anak kang mulia kabeh derajate. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun agung pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga makanannya dibagi tireng asar. Sasar TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.